Muslim yang baik atau benar ini adalah yang mengurusi keimanannya sendiri. Apa itu yang dilakukan oleh syaitan? Di dalam Al-Quran dikatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawah wal baghdha. Ciri-ciri manusia ya yang mempunyai sifat-sifat kayak setan ini, teman-teman yang paling berbahaya buat kita adalah teman-teman yang mengajak kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk apa? Al-adawah, permusuhan. Ente punya teman baik-baik, tahu-tahu ngajak ente untuk bermusuhan, ya. Menjelekkan sono, musuhin sono, menjatuhkan sono, menginikan sono. Buat apa? Kok menjadikan permusuhan dan juga menjadikan kebencian. Orang-orang yang mengajak dalam kebencian, mengajak orang lain kepada satu permusuhan, itu adalah visi misi daripada syaitan. Karena Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Setan itu ya menginginkan kepada kalian itu, kalian terjerumus di dalam apa? Dalam permusuhan dan kebencian. Nah, teman yang paling berbahaya buat diri kita adalah teman yang mengajak kita kepada permusuhan dan juga kepada kebencian. Makanya kita nggak boleh ya mau ketemu berguru kayak mau berapa kayak mau kepada siapa kayak mau ulama kayak, hati-hati. Dia mengajak kedamaian, ketentraman, keberkahan atau permusuhan atau kebencian. Oh, mengajak kepada kebencian, mengajak kepada permusuhan, oh, jauhin. Ini bukan visi misinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini visi misinya daripada syaitan. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Jangan kita nganggap, oh tapi kan dia orang alim, tapi kan dia orang pandai. Walaupun sepandai apapun dia, sealim apapun dia, seibadah apapun dia, kalau dia mengajak pada permusuhan, dia mengajak kepada apa? Kebencian, ini sudah bukan visi misinya baginda Rasul SAW. Karena Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Jelas ya? Nah, itulah sedemikian rupa. Maka ayo kita perbaiki dalam pergaulan kita. Ayo jaga kehidupan kita. Jangan sampai kita mempunyai teman-teman yang tidak baik. Biarkan kalau orang nggak baik, biarkan. Anda jangan ikut-ikutan dengan mereka. Ya kita kan cuma bermain beb. Jangan. Nanti itu akan mempengaruhi kamu. Kalau dia terjerumus, kau akan terjerumus juga. Sekalipun kau orang baik. Jelas? Itu aja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Dan barangkali ada yang masih mau bertanya, saya persilakan. Ya, maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusrillah, berasal dari Kota Bogor. Saya pengen tanya, Buya Abib, dalam syariat agama Islam, apakah kita diperbolehkan berteman dengan orang-orang yang non-Islam, cuman punya karakter ataupun sifat yang baik dan jujur? Makasih. Iya. Jadi sesungguhnya kita ini bukan kalimat berteman, ya. Tetapi kalimat itu berkenalan, berhubungan, ya. Hubungan sama pertemanan itu beda. Jadi kita kepada orang-orang kadang-kadang itu bukan teman kami, itu cuma hanya sekedar ya kenalan kami kenal dia, ya mungkin itu karena bisnisnya dia, ya atau mungkin karena dia betul-betul karena bekerja sama dengan kami dalam satu usaha, satu pekerjaan, bukan kalimat daripada pertemanan, ya. Karena apa? Karena pertemanan itu tetap aja itu akan mempengaruhi. Teman itu sama teman itu satu paket. Teman sama teman itu satu paket gitu. Jadi kalau andai kata Anda berteman dengan sesuatu ya sudah berbahaya, ya. Makanya Nabi SAW menggambarkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasabbah. Berarti apa ini? Menyerupainya. Nah, keserupaan biasanya pada siapa itu? Pertemanan. Ya. Jadi kita kenal sama orang di luar Islam, silakan, nggak apa-apa. Kita bekerja sama dengan mereka, silakan. Kita berbisnis, silakan, ya. Itu sudah ada aturannya masing-masing. Ya, dan memang kita cari orang-orang walaupun di luar Islam juga minta yang orang yang baik, orang yang jujur gitu. Tapi arti kata pertemanan yang benar enggak.
Karena pertemanan itu satu sama lain ada apa? Ada kaitannya. Pasti ada kaitannya. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati gitu. Jadi jangan dianggap semua orang itu kita kenalin berarti teman-teman saya. Bukan. Ya, bukan teman itu. Ya. Itu kenalan kami. Kami kenal, ya. Kami berbisnis dengannya. Kami punya hubungan baik dengannya. Oh, nggak apa-apa, boleh. Dalam hubungan dagang, hubungan tetangga, ya. Apakah kita sama tetangga kita bilang itu teman kita? Bukan, ya. Walaupun kita kenal sama tetangga, walaupun kita bergaul, ya. Orang bilang bergaul, bukan pertemanan. Teman itu syuhbah. Hubungannya itu ada sangkut pautnya satu sama lain. Ya. Ayo yang lain, barangkali mau tanya lagi. Ya, fadhol. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika, asal tempat saya dari Bogor. Habib, saya ingin bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang dimaksud teman baik yang harus kita cari itu seperti apa dari contoh perilaku dan perbuatannya? Terima kasih. Ya, jadi teman yang baik itu seperti apa, gitu ya? Teman yang baik itu seperti 4 perkara, yaitu nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Fahasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Ya. Jadi teman itu orang-orang yang punya perilaku seperti itu. Perilakunya seperti kenabian, perilakunya seperti orang mengajak kepada kedamaian, ketentraman, persaudaraan, persatuan. Ya. Itulah teman yang baik. Itulah visi misi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, yaitu jujur, ya. Dalam segala sesuatu yang jujur. Maaf Pak, kita berteman dengan orang pembohong, pasti kita bohong. Udah liatin aja, ya. Berteman dengan orang bohong semuanya. Sampai kita kadang bingung sendiri, kok bisa ente jadi orang bohong ya? Ya jawabnya dengan siapa ia berteman, ya. Orang yang jujur berteman dengan yang lain, orang yang lain bisa menjadi jujur karena kejujuran orang yang jujur. Ya. Orang yang soleh akan mempengaruhi orang yang lainnya menjadi orang yang soleh. Nanti berteman dengan orang yang rajin sholat, coba aja. Biar kita main kemana-mana, nanti waktu sholat, ayo kita sholat. Tuh lihat, ya. Mau ngapa-ngapain, ayo kita waktu sholat. Kau diajak sholat, tadi kamu nggak sholat, mungkin nanti. Tapi karena temannya orang ahli sholat, maka kita apa? Nah, ya. Nah itulah, jadi kita harus pandailah mencari teman-teman tersebut. Ya. Jadi siapa seperti siapa, itu seperti tadi. 4 orang yang disebut oleh Allah, an-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. Itu mereka adalah teman-teman yang baik. Ya. Itu. Makanya dikatakan satu gambaran buat kita, ya. Al-Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir di Mesir, ulama besar, ya. Yang ya baru-baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu gitu. Mereka orang yang luar biasa. Beliau menerangkan mengenai sifat-sifat manusia, ya. Ya, ini kita bicara yang muslimnya saja dah. Sifat muslim itu, orang muslim. Mana muslim yang baik dan mana muslim yang tidak baik. Tuh lihatin. Muslim yang baik, muslim yang tidak baik. Ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi. Ya. Muslim yang baik adalah, muslim yang baik atau benar ini adalah yang mengurusi keimanannya sendiri. Muslim yang baik, ngurus dirinya sendiri. Nanti, iman saya itu benar apa enggak? Iman saya baik apa enggak? Kan? Itu orang muslim yang baik. Mikir buat diri kamu. Tapi muslim yang tidak baik adalah siapa? Atau disebut kata beliau sebagai kalimat radikal. Itu siapa mereka itu? Yaitu orang yang sibuk mengurusi imannya orang lain. Ngerti? Mengurusin imannya orang lain. Jadi imannya orang lain diurusin. Oh itu orang imannya nggak benar tuh. Imannya orang nggak benar. Itu orang begini, orang begini, orang begini. Ada apa urusan ente sama imannya orang tersebut? Nggak usah ikut campur. Itu urusan dia. Kamu urus diri kamu sendiri. Bukan mencari-cari kesalahan imannya orang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, muslim yang baik adalah berusaha bagaimana ia dan saudaranya yang muslim bisa bersama masuk ke dalam surga.
Muslim yang baik, ya, yang akan kita jadikan teman kan kalau muslim baik, itu berusaha kepada Anda biar Anda masuk surga. Seperti dia kepengen masuk surga, yang lain juga masuk surga. Ya. Jadi jangan sebaliknya, dia kepengen masuk surga, bahkan menganggap dirinya yang paling masuk surga, tapi yang lainnya tidak masuk surga. Nah, karena yang tidak baik apa? Berusaha agar selain daripada dirinya masuk neraka. No. Ya, muslim yang tidak baik ini, kalau melihat dirinya, kelompok dirinya, oh kami ahli surga, kami masuk surga. Tapi lihat orang lain, yang muslim-muslim yang lain, wah ini ente sesat ente sesat ente bid'ah ente sesat ente. Nah itu, kalian masuk neraka, tapi dirinya masuk surga. Nah ini nggak baik, ini radikal. Yang baik adalah kami masuk surga, berharap kami mengajak kalian, kami memberitahu kalian, ya kami mendoakan kalian agar kalian masuk surga. Andai kata pun kalian punya salah, kami memohon kepada Allah agar kalian bisa masuk surga. Bukan menuduh orang lain, memvonis orang lain, menghukumi orang lain untuk masuk neraka. Jelas? Ini daripada sifat-sifat. Yang ketiga, muslim yang baik berusaha mencari alasan agar yang lain dapat dibenarkan perbuatannya dan diampuni dosanya. Tuh lihat ya. Orang yang muslim yang baik berusaha agar sekiranya ya orang itu ada alasannya. Contoh, umpama orang Anda punya sendal ditaruh di situ, tahu-tahu sendal Anda dipakai orang. Jelas ya? Orang yang muslim yang baik akan mengatakan, oh mungkin sandalnya dia kembaran ya sama sandal saya, makanya dia salah ngambil. Enak itu. Berarti orang itu orang salah apa orang baik? Orang baik dia. Jelas ya? Oh orang itu begini, dicari ke solusi. Paham ya? Bagaimana cari supaya dia itu lebih baik dibenarkan daripada kita jelek-jelekin. Ya. Tapi orang yang jelek, muslim yang nggak baik, dia menganggap dirinya baik, tapi orang lain salah. Ya. Orang lain nggak baik. Oh, ini salah, ini nggak benar. Pokoknya nggak benar. Jangan. Saya contoh aja. Mungkin, maaf ya, saya bicara seperti ini, bawa ayat Quran atau bawa hadis Nabi, tapi ternyata ada yang lupa. Bisa nggak? Atau mungkin ada yang salah. Bisa nggak? Bisa terjadi. Lah terus nanti disampaikan orang yang muslim baik, oh mungkin tadi Habib menyampaikannya lupa. Boleh nggak tuh? Bagus nggak itu? Oh mungkin tadi nggak sengaja salah ngomong, ya? Baik nggak itu? Baik. Tapi kalau muslim yang nggak baik bilang apa? Wah, Habib tadi membuat ayat Al-Quran yang baru lagi katanya. Membuat ayat Quran. Omongan salah baca gitu, dibilang apa? Menuduh orang itu dianggap apa? Merubah Al-Quran. Merubah. Ini kita ngomong, salah ngomong. Paham? Kan bisa saja. Kalau Anda menilai saya, Anda orang baik, mesti Anda mengatakan, mungkin tadi kelupaan. Ya kan? Oh mungkin tadi bacaannya ada yang salah. Gitu. Wajar. Jangan dituduh, wah Habib udah ngerubah ayat Al-Quran. Membuat Al-Quran yang baru lagi itu. Mana ada ayat itu nggak ada itu. Itu salah ngomong Pak. Kadang maaf Ustadz juga bisa ngomong. Mau dibilang itu hadis tapi ngomongnya apa? Quran. Salah nggak tuh? Salah. Itu bukan kesengajaan. Tapi carikanlah solusi itu mungkin kelupaan atau kesalahpahaman. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Orang yang bisa menilai orang lain dengan nilai-nilai yang positif. Dan kita juga berbuat amalan yang baik. Kita ingin masuk ke dalam surga dan kita mengharapkan seluruh saudara kita muslim, siapapun juga masuk ke dalam surga. Mari kita mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik. Allahumma hdina bihudak. Allahumma ja'alna mimman yusari fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.